Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran matematika kita pada hari ini kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu tentang KPK dan FPP ya. Tapi sebelum kita masuk ke KPK dan FPP, kita akan mempelajari terlebih dahulu yaitu factor and multiples ya. Faktor dan kelipatan. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang factor atau faktor. Apa yang dimaksud dengan faktor itu? Factor is natural number that divides a number exactly. Faktor itu adalah bilangan asli yang membagi habis suatu bilangan. Nah, bilangan asli itu contohnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya ya. Itu adalah bilangan asli atau natural number. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh saja bagaimana cara menentukan factor atau faktor. Nah, misalnya ini ada soal determine the factor of 9. Tentukan faktor dari angka 9. Nah, yang pertama kita harus ingat dulu definisi yang tadi, yaitu bilangan asli yang membagi habis suatu bilangan. Jadi kita akan mencari bilangan yang bisa membagi angka 9 tersebut, tetapi tidak ada sisa atau habis ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya dengan cara dibagi dengan bilangan asli urut dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Nah, yang pertama 9 dibagi 1 sama dengan 9 ya. Nah, 1 di sini termasuk faktor dari 9. Karena 9 jika dibagi dengan angka 1 hasilnya 9, tidak ada sisa lagi ya. Jadi 1 adalah termasuk faktor dari 9. Nah, kita masukkan di jawaban. Nah, 1. Kemudian angka 9 ini juga termasuk faktor dari 9. Karena itu kalau dibalik juga sama. Ya, 9 dibagi 9 sama dengan 1. Artinya 9 itu juga bisa membagi habis angka 9. Nah, maka 9 juga dimasukkan ke dalam jawaban. Nah, seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah selanjutnya. Tadi yang pertama adalah 9 dibagi 1. Sekarang 9 dibagi 2. Nah, 9 dibagi 2 di sini hasilnya tidak bisa habis ya. Masih ada sisa. Yaitu hasilnya adalah 4, masih sisa 1. Nah, masih ada 1. Artinya masih ada 1 dibagi 2 lagi. Artinya setengah. Jadi angka 2 di sini bukan merupakan faktor dari 9 karena tidak bisa membagi habis angka 9 ya. Nah, jadi kita coret seperti ini. Kemudian berikutnya tadi 9 dibagi 1 sudah, 9 dibagi 2 sudah. Ternyata 2 bukan faktor dari 9. Kemudian berikutnya adalah 9 dibagi 3. Nah, 9 dibagi 3 di sini bisa ya. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Nah, artinya 3 di sini bisa membagi angka 9 habis ya, tanpa sisa, hasilnya 3. Jadi 3 merupakan faktor dari 9, kita masukkan ke dalam jawaban. Nah, kemudian hasilnya 3 ini juga dimasukkan jawaban, tetapi angka 3 kan sudah masuk di jawaban, jadi cukup ditulis 1
saja. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, jawabannya sudah sama, ya, misalnya 9 dibagi 3 sama dengan 3, artinya 3 masuk, 3 juga masuk. Ini sudah selesai artinya. Jadi faktor dari 9 itu adalah 1, 3, dan 9. Ya, the factor of 9 are 1, 3, and 9. Nah, jadi sudah ketemu ini jawabannya. Hasilnya adalah 1, angka 1, angka 3, dan angka 9. Loh, angka 4 kok tidak apa? Dilanjutkan, Pak. Bisa juga dilanjutkan, tapi pasti sisa nanti. Karena di sini terakhir sudah hasilnya sama dengan pembaginya. Coba kita lanjutkan dulu saja ya. Nah, 9 dibagi 4 sama dengan 2, sisa 1. Jadi bukan faktor, 4 bukan faktor ya. Kemudian 9 dibagi 5 sama dengan 1, masih ada sisa 4. Jadi angka 5 di sini bukan faktor, kita coret. Kemudian berikutnya 9 dibagi 6 sama dengan 1, masih ada sisa 3. Jadi angka 6 bukan faktor dari 9. Coret lagi. Berikutnya 9 dibagi 7 sama dengan 1, masih ada sisa 2. 9 dibagi 7 angka 7 juga bukan faktor dari 9, kita coret juga. Kemudian 9 dibagi 8 sama dengan 1, ada sisa 1. Nah, kalau ada sisa di sini berarti angka 8 bukan merupakan faktor dari angka 9. Kita coret lagi. Kemudian berikutnya 9 dibagi 9. Nah, hasilnya 1. Tidak ada sisa. Nah, angka 9 di sini kita masukkan, sudah ada di jawaban, sama toh? Jadi tidak perlu ditulis lagi. 1 di sini juga faktor dari 9. Sudah ada di jawaban, jadi tidak perlu dituliskan kembali. Jadi sudah ketemu dari tadi ya. Kalau hasilnya sudah sama dengan pembaginya tadi sampai langkah ketiga itu sudah, tidak usah diteruskan, tidak apa-apa. Artinya sudah ketemu jawabannya. Jadi faktor dari 9 itu adalah 1, 3, dan 9 itu sendiri ya. Coba kita akan cari pada angka berikutnya ya. Determine the factor of 12 ya. Tentukan faktor dari angka 12. Sama caranya. Nah, yang pertama 12 dibagi 1 sama dengan 12. Habis tanpa sisa. Jadi angka 1 di sini dimasukkan ke jawaban. 1 merupakan faktor dari 12. Kemudian 12 di sini juga dimasukkan. Ya. 12 kita tulis di belakang karena nanti di tengah masih ada lagi. Ya. 12. Sekarang berikutnya adalah 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Habis tanpa sisa, ya. 2 di sini merupakan faktor dari 12, kita masukkan. 6 di sini juga merupakan faktor dari 12, kita masukkan di sini. Kemudian berikutnya 12 bagi 1, 12 bagi 2, berikutnya adalah 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 3 kita masukkan ke dalam jawaban, 4 juga dimasukkan ke dalam jawaban. Nah, kalau sudah seperti ini, berikutnya kan otomatis kan habis 12 dibagi 3 kan 12 dibagi 4. Sementara 4 sudah masuk di jawaban, artinya sudah selesai ini. Ya. Sudah selesai jawabannya ini. Jadi faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Tidak usah dilanjutkan. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 4 kan sudah ada di sini, ya. 12 bagi 5 pasti sisa. 12 bagi 6
hasilnya adalah 2. 6 sudah ada, 2 juga sudah ada. Nah, seperti itu. Mudah ya anak-anak untuk mencari faktor ya. Jadi sudah ketemu jawabannya. Nah, nanti juga anak-anak akan berlatih di angka-angka berikutnya. Nah, itu adalah tentang faktor ya, tentang faktor, bagaimana mencarinya. Untuk mengingatkan kembali bahwa faktor itu adalah bilangan asli, yaitu bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, yang membagi habis suatu bilangan. Nah, suatu bilangan itu biasanya ada di soal ya, itu gampang. Kemudian berikutnya kita akan belajar tentang multiples atau kelipatan. Nah, jadi bedakan antara faktor dan kelipatan. Nah, apa yang dimaksud dengan kelipatan? Nah, multiples is the result of multiplying a number by an integer. Ya, hasil kali sebuah bilangan dengan bilangan bulat. Ya, the result of multiplying a number by an integer. Hasil kali sebuah bilangan dengan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu adalah bilangan terdiri dari bilangan bulat negatif 0 dan bilangan bulat positif. Artinya bukan bilangan pecahan ya. Itu yang dimaksud dengan bilangan bulat. Nah, kita langsung akan masuk ke contoh mencari kelipatan. Nah, misalnya ada contoh, determine the multiples of 2. Tentukan kelipatan dari angka 2. Nah, tadi kita ulangi lagi bahwa kelipatan itu hasil kali sebuah bilangan dengan bilangan bulat ya. Jadi angka 2 di sini akan dikalikan dengan bilangan bulat. Nah, kita contohkan bilangan bulat positif saja. Nah, misalnya seperti soalnya angka 2, anak-anak harus menulis angka 2 terlebih dahulu. 2 sama dengan, nah baru nanti jawabannya. Jawaban untuk kelipatannya ya. Langkah yang pertama adalah 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 kita masukkan ke dalam jawaban. Nah, urut saja seperti tadi. Kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 kita masukkan ke dalam jawaban ya. Kemudian urut lagi, 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 di sini kita masukkan juga ke dalam jawaban. 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 kita masukkan ke dalam jawaban. 2 dikali 5 sama dengan 10. 10 kita masukkan ke dalam jawaban. 2 dikali 6 sama dengan 12. 12 kita masukkan ke dalam jawaban. Nah, ini anak-anak bisa lanjutkan terus ya. Nah, ini ada tanda bisa seterusnya dan seterusnya ini ya. Bisa anak-anak 2 kali 7, 14, 2 kali 8, 16 dan seterusnya. Ya, itu adalah kelipatan dari 2, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 dan seterusnya. Nah, itu kalau diteruskan bisa sampai habis layarnya nanti ya. Nah, itu cara yang pertama. Nah, kemudian untuk memudahkan kita bisa menggunakan cara yang kedua. Nah, soalnya masih sama. Determine the multiples of 2. Tentukan kelipatan dari angka 2.
Nah, anak-anak harus tulis dulu 2 sama dengan, nah, tulis lagi 2 dulu di sini, 2. Kemudian ditambah 2, 4. 4 ditambah 2. Nah, ditambah 2 itu artinya seperti di soalnya. Ya, kalau soalnya 2 berarti ditambah 2 terus. Kalau soalnya kelipatan 10 berarti ditambah 10 terus. Nah, 4 ditambah 2 sama dengan 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. 8 ditambah 2 sama dengan 10. 10 ditambah 2 sama dengan 12 dan seterusnya. Nah, kira-kira lebih mudah menggunakan cara yang kedua ya. Tapi kalau anak-anak mudah menggunakan cara yang pertama ya boleh. Tapi lebih cepatnya menggunakan cara yang kedua. Kemudian misalnya contoh berikutnya. Determine the multiples of 5. Nah, tulis dulu 5 sama dengan, tentukan kelipatan dari 5. 5 sama dengan, tulis dulu angka 5. Nah, kemudian ditambah angka berapa anak-anak? Ditambah angka 5 sesuai dengan soalnya. Tambah 5. 5 ditambah 5 10. 10 ditambah 5 15. 15 ditambah 5 20. 20 ditambah 5 25. 25 ditambah 5 sama dengan 30 dan seterusnya. Nah, itu anak-anak, baru saja kita mempelajari tentang kelipatan atau multiples. Nah, anak-anak, pembelajaran matematika kita pada hari ini hanya mempelajari tentang factor and multiples. Nah, jadi kita hanya mempelajari tentang faktor dan kelipatan sebagai dasar untuk nanti anak-anak menghitung KPK dan FPB. Nah, anak-anak, pembelajaran matematika kita cukup sekian. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.